Kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya setelah sebelumnya kita belajar atau mempelajari tentang bagaimana kita prepare untuk room for incoming guest. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana kita membersihkan kamar ketika kamar tersebut sudah occupied. Kriteria yang akan kita pelajari di sini adalah ada beberapa elemen, antara lain following house requirement and policies in relation to room cleaning. Jadi kita harus mengikuti peraturan dari perusahaan di tempat kita bekerja yang berhubungan dengan pembersihan kamar tamu. Yang kedua, clean fixture and fitting, pembersihan fixture dan fitting di kamar. Yang ketiga, vacuum floor and other area, vakum lantai dan area yang lain. Yang keempat, clean kitchenette area where applicable. Jadi ada pembersihan kitchen di mana ada beberapa suite atau kamar suite atau presidential suite yang menyediakan kitchen di dalam kamar. Performance kriteria yang akan kita bahas di sini adalah elemennya seperti di bawah ini: replenish gas supplies, penggantian atau pengisian kembali gas supplies, check operational readiness of all item and equipment, pemeriksaan operasional, kesiapan operasional dan semua item dan equipment, report and remedy room defects and damage item, melaporkan kerusakan kamar yang ada atau damage item di kamar. Yang keempat, report suspicious item or situation, melaporkan jika ada kejanggalan atau situasi yang janggal di dalam kamar. Yang kelima, handle gas property lab in room from which gas departed, yaitu menghandle barang-barang milik tamu yang ketinggalan di kamar untuk kamar yang check out. Protokol for cleaning a room sudah kita bahas sebelumnya dan pelajari kembali tentang room cleaning sequence. Jadi ini kita akan skip. Pelajari kembali room cleaning sequence-nya, make sure semuanya sudah diingat dan dipraktekkan kembali. Protokol for cleaning a room. Jadi protokol yang harus kita patuhi ketika membersihkan unoccupied room, kamar yang sudah occupied, yang terisi tamu. Never throw out any item like magazine and newspaper belonging to guests. Jadi jangan sekali-sekali membuang item seperti majalah, koran yang dimiliki oleh tamu atau kepunyaan tamu. If business paper are out on the desk or table and obviously being used, avoid cleaning or tidying that area. Jadi ketika kertas yang digunakan untuk bisnis sudah berpindah dari meja atau terlihat sudah terpakai, sedang digunakan oleh tamu, hindari untuk membersihkan atau merapikan area tersebut. Jadi siapa tahu nanti majalahnya akan dilanjutkan untuk dibaca kembali, jadi hanya perbaiki posisinya saja, dirapikan, tidak boleh ditutup atau dipindah tempatkan. Selanjutnya, respect the guest privacy and don't be noisy. Hormati privasi tamu, jangan membuat keributan atau ribut di kamar. Take special care with all guest item. Semua barang-barang milik tamu harus di take care dengan cara yang spesial, jadi hati-hati ya. Hang guest clothing up appropriately. Jika perlu menggantungkan pakaian tamu atau melipat tamu, lakukan dengan hati-hati, appropriate ya, lakukan dengan benar. All clothes used in cleaning should be housekeeping issued. Room towel and linen should never be used for cleaning. Semua kain atau lap yang digunakan untuk pembersihan harus diberikan oleh housekeeping department.
Towel yang ada di kamar ataupun linen yang ada di kamar tidak boleh digunakan sekali-sekali untuk pembersihan. Please take note this karena ini adalah isu yang paling sering terjadi di sebuah hotel. Cleaning furniture, fixture and fitting. All room will have furniture, fixture and fitting to some extent. Jadi artiannya adalah di sini furniture commonly refer to item in the room that are movable including bed, couch, desk, television, clock, radio, anything else. Jadi furniture itu bisa diartikan biasanya semua item yang ada di dalam kamar yang intinya bisa dipindahkan, termasuk bed, sofa, meja, televisi, dan clock radio. Biasanya ada alarm yang disediakan di dalam kamar atau di hotel dan lain sebagainya. Fixture refer to item that are attached that are used by the guest including air conditioner, light control. Fixture itu bisa diartikan item-item yang menempel yang digunakan oleh tamu seperti halnya air conditioner AC, light switch ya, tombol listrik atau tombol lampu, hair dryer dan lain sebagainya. Fittings refer to tap, pipes and electrical aspect of the room. Fitting itu bisa diartikan adalah seperti keran, pipa dan semua alat-alat listrik yang ada di kamar. Selanjutnya kita jelaskan dusting and polishing. The main purpose of dusting and polishing is to collect small particle of dust, clean the item and leave the shiny reflection finish. Jadi tujuan utama untuk dusting atau polishing adalah mengumpulkan semua partikel-partikel yang kecil dari debu, membersihkan item dan meninggalkannya, membuatnya berkilat atau berkilau, bersinar ya. When polishing an item, make sure to ketika kita mempolish item, pastikan spray the cleaning agent into the clothes, not into the surface to be cleaned. Jadi ketika polishing, spray cleaning agent atau chemical yang digunakan ke lap yang kalian gunakan, bukan ke permukaan benda yang akan kalian bersihkan, jadi ke kain. Rub the surface after cleaning to remove any stick. Rub ya, gosok permukaan setelah cleaning, setelah pembersihan, untuk menghilangkan bekas-bekas chemical yang digunakan. Item to dust and polish ya, item-item yang biasanya di dusting atau di polish ya. Air conditioning fan, ventilasi dari AC, doors, pintu, picture frame, bingkai foto, mirror, kaca dan bingkainya dari mirror, bingkai kaca, skirting board, pinggiran dari tembok, skirting atau pinggiran dari bed, dressing table and drawer, meja dan kursi dan drawer yang terbuat dari kayu ataupun yang lainnya, side table and ledge ya, bedside table, meja kecil yang di samping bed, wardrobe and internal shelving, lemari dan bagian dalamnya juga, window, glass and frame, jendela dan kacanya juga bingkainya. Selanjutnya ada window sills ya, silence-nya bagian pinggiran dari jendela, walls, tembok, lamps, lampu, telepon, seat furniture, kursi atau sofa yang terbuat dari kayu, semua furniture, semua bahan-bahan yang furniture yang terbuat dari kayu, outside or balcony area. Balcony area juga kita perlu dusting.
Selanjutnya, cleaning bin. Waste bin should be properly cleaned by tempat sampah ya. Tempat sampah harus dibersihkan dengan benar menggunakan laying the bin liner around the rubbish or emptying the bin directly into your waste bag on the trolley. Remove larger and non-dangerous by hand to facilitate this process where applicable. Mengosongkan tempat sampah dan linernya langsung ke tempat sampah atau plastik yang ada di troli Anda. Remove bagian yang besar terlebih dahulu atau bagian-bagian atau sampah-sampah yang tidak berbahaya dengan tangan jika diperlukan dan jika memungkinkan. Spraying bin with appropriate multipurpose cleaner inside and out. Kita spray binnya, tempat sampahnya, inner maupun bagian luarnya dengan multipurpose cleaner di bagian luar dan bagian dalam. Cleaning with the appropriate cloth, membersihkan dengan kain yang sudah ditentukan dan tidak boleh dicampur dengan kain yang lainnya. Fitting a new bin liner, jadi masukkan bin liner yang baru. Selanjutnya, vacuum floor. All carpeted area should be vacuumed, and many non-carpeted area including wooden floor, tile bathroom area, linoleum floor in kitchenette may also require vacuuming. Semua karpet area harus divakum, dan bagian area yang tidak ada karpetnya juga seperti lantai yang terbuat dari kayu, lantai bathroom, lantai di kitchen juga perlu divakum. Tips untuk vacuuming: try to vacuum the room starting at the furthest corner from the door and walk back toward the exit. Jadi coba untuk memakum memulai dari pojok yang terjauh dari pintu dan berjalan mundur menuju ke pintu keluar. Ensure you vacuum around and under all furniture and under the bed. Pastikan Anda memakum di sekitar atau di bawah semua furniture ataupun di bawah bed. Particular attention should be placed on the corner of the room, including the skirting board. Area yang perlu sangat diperhatikan adalah bagian pojok dari kamar, including skirting board. Itu adalah pinggiran dari tembok yang ada skirtingnya. Bend your knees when cleaning under item. Jadi jongkok berlutut atau berlutut ketika membersihkan item-item di bawah, bagian bawah seperti di bawah bed. Try to avoid bending over the machine. Hindari untuk melengkungkan bagian dari mesin atau vacuum. Clean kitchenette, ya ini kitchen yang biasanya disediakan di kamar-kamar presiden suite atau presidential suite. Hal-hal yang harus dibersihkan biasanya seperti refrigerator atau kulkas, oven, microwave, dishwasher atau mesin pencuci piring, tea and coffee making facilities, ya, coffee maker, pembuat kopi dan teh, pot and pans, teapot segala macam, crockery and cutlery, sendok-sendok dan lain sebagainya. Washer and dryer, jika ada mesin cuci dan pengering jika disediakan di President Suite. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Cleaning the refrigerator. Clean the inside of the refrigerator including seals with either hot soapy water or designated spray on cleaner.
Tadi membersihkan bagian dalam refrigerator, including silen-silennya, pinggirannya, karet itu, dengan menggunakan air sabun dengan air panas ataupun chemical yang disediakan yang sesuai dengan refrigerator. Spray on cleaner. Dry with the cloth when the cleaning has been done. Keringkan kembali dengan kain ketika pembersihan sudah selesai. Make sure food product and glasses are protected. Pastikan produk makanan atau gelas dilindungi sebelum pembersihan, dibungkus atau di cover. Replenish cold water in jug, milk sachet in ice tray. Pergantian cold water yang ada di jug jika disediakan, saset, milk sachet, dan ice tray. Switch refrigerator bags on if it has been turned off prior to cleaning. Jika dalam waktu pembersihan kita matikan, hidupkan kembali refrigeratornya. Check the refrigerator door seal for split and crack. Jadi pastikan kita memeriksa pintu refrigerator apakah silen dan karetnya itu ada lepas ataupun pecah dan bocor. Report item needing repair. Laporkan item-item yang perlu perbaikan. Selanjutnya stove, kompor ya, cleaning the stove. Dalam hal ini adalah gas stove, kompor gas. Remove burner cap, grate, and control knob. Lepaskan burner cap, tutupnya, tutup burner, dan control knobnya. Put them in your sink, fill with very hot water and dish soap. Tempatkan di wash basin yang sudah diisi air panas dan sabun. Pass this soap, dip and scrubbing sponge into the sink water and ring. Ketika dalam waktu perendaman, masukkan scrubbing sponge-nya into the sink water dan peras. Cover the stove top, paying extra attention to any stain around the burner. Lanjutkan ke bagian atas stove-nya. Tolong diperhatikan lebih ekstra untuk noda-noda yang ada di sekitar kebakaran atau burner. Rinse with clean water, let dry. Kita rinse atau kita bilas dengan air bersih dan kita keringkan. Head to the sink and wipe down each item with your sponge. Kita lanjutkan ke sink tempat kita merendam bagian yang lain tadi dan lap dengan spons Anda. Rinse and dry the part, reassemble the cooktop. Bilas dan keringkan semua bagian dan pasang kembali. Ini akan kita skip karena tidak begitu banyak hotel yang menyediakan residence suite dengan fasilitas kitchen, dishwasher, sama halnya pembersihan tadi, dryer. Oke, itu aja untuk sesi atau kelas pertama hari ini. Kita akan lanjutkan di kelas kedua. Terima kasih.